Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang bagi kita semuanya. Amin. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Ini adalah hubungan kamu dan dia. Aku merasakan bahwa kebersamaan kamu dan dia ini memang tercipta dan terjalin mengalir begitu saja. Kayak sudah merasakan sebuah kenyamanan, kehangatan, kepercayaan, keyakinan, hasrat, gairah. Perasaan yang mendalam, hubungan yang romansa, yang penuh dengan kesenangan, dan hanyut dalam cinta pada pandangan pertama. Itu yang kamu rasakan ketika mengenalnya, bahkan awal pertemuan kamu dan dia. Kayak kamu udah menemukan, ini loh yang aku cari, ini loh yang aku butuhkan. Ada sebuah perasaan bahwa kok aku jadi seneng ya sama dia. Kok aku kayak merasa tok, kayak sudah mendapatkan kunci di hatimu, ya. Kamu udah punya perasaan yang sudah dalam, hanyut, terbuai oleh dirinya. Tapi setelah kamu mengenal dia, entah kenapa dia mulai berubah terhadapmu. Yang dulu setiap kamu telepon atau chatting, dia cepat meresponnya. Dia cepat menanggapi dirimu. Tapi akhir-akhir ini dia mulai berubah. Dia mulai tidak ada waktu, kesempatan, bahkan hanya mengucap salam. Pesan darimu itu hanya dibaca, di-read gitu aja, tanpa direspon, tanpa dibalas lagi. Inilah yang membuat kamu bingung dengan sikapnya, dengan sifatnya, dengan perilaku dan perubahan dari dirinya. Perubahan sikap dirinya itulah yang membuat dirimu ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa dia berubah? Apa yang membuat dirinya berubah? Apakah aku pernah menyakiti dirinya? Apakah ada kesalahan dari diriku sehingga dia sudah tidak peduli lagi dengan aku? Ya, kamu merasakan itu. Kamu mulai meragukan dirinya, meragukan kesetiaannya. Apakah dia masih memiliki rasa cinta, kesetiaan untukmu? Mungkin bagimu, ketika bersama, semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi beda dengan dirinya. Dia merasakan cinta itu mungkin urutan yang kedua atau keberapa ya, setelah dia merasakan bahwa ada sebuah kenyamanan dalam finansialnya. Artinya dia harus stabil dulu dalam karir dan keuangannya, karena itu akan mempengaruhi hubungan dia sama kamu. Itu pikirannya. Uang tuh segalanya. Dengan uang aku bisa membahagiakanmu, aku bisa membelikan sesuatu untuk kamu, aku bisa memberikan kenyamanan, fasilitas, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, yang indah untuk kamu. Itu yang dia pikirkan. Tapi beda dengan kamu, karena kamu sudah main perasaan dulu ya. Udah merasa kita tuh yang penting hubungan ini jalan dulu, masalah ke depan dipikir bareng.
Itu yang kamu pikir. Tapi dia enggak. Dia memikirkan ini yang utama. Jadi ada sebuah ketidaksinkronan dalam kamu dan dirinya. Pemikiran kamu dan dia ini beda. Tidak seimbang, selaras. Dia butuh kestabilan keuangan, kamu butuhin sebuah kenyamanan, kebersamaan. Dan inilah yang terjadi. Kamu tidak mendapatkan sebuah hubungan yang baik. Ya, hubungan yang toksik jatuhnya. Karena yang kamu terus berupaya bagaimana hubungan ini bisa terjalin dengan baik, sedangkan dia fokusnya kepada hal yang lain. Jadi secara energi, upaya dia untuk memperjuangkan kamu ini belum maksimal. Karena yang dia utamakan adalah keuangan dan karir, sedangkan kamu pada hubungan romansa, hubungan percintaan. Kedepannya ada satu titik antara kamu dan dia. Ya, ini hubungan tentang komunikasi. Ya, jadi ada hal yang akan dibicarakan, didiskusikan, diobrolkan. Bagaimana hubungan ini bisa terjalin hubungan yang baik, yang positif, yang sehat. Ya, karena ada sebuah keyakinan, keinginan, kemauan dari dirinya untuk hubungan kamu dan dia. Hubungan ini memang berjalan dengan baik, sehat dan positif. Jadi masih ada hasrat, keinginan, gairah untuk bisa terhubung dan berkomunikasi lagi dengan dirimu. Kamu tuh adalah orang yang pas, cocok, serasi, bisa memenuhi kebutuhan lahir batinnya. Dia merasakan, ya, kamu adalah orang yang tepat bisa memberikan cinta, perhatian, kasih sayang, dan yang sebenarnya dia butuhkan. Jadi kamu adalah orang yang memenuhi batinnya, ya. Dan dia akan perjuangkan itu agar hubungan ini memang bisa kembali baik, harmonis. Jujur, dia masih memiliki perasaan itu. Dia akan ungkapin perasaannya, cintanya, harapannya, keinginan, niat, tujuannya bersamamu. Ada sebuah komitmen, hubungan yang baik. Dia ingin menikah bersama, bersatu denganmu. Ya, karena kamu adalah sumber kebahagiaannya. Karena kamu adalah orang yang dia percaya, orang yang membuat dia itu lebih hidup. Ya, jadi dia semakin semangat aja ketika bersamamu. Yang dia sampaikan di sini adalah, aku menyesal telah menyakitimu. Mungkin aku dulu ceroboh. Mungkin aku cukup emosional, tidak stabil, karena pernah menyakitimu dari ucapan yang pernah aku sampaikan kepadamu. Andaikan ucapan itu bisa aku tarik kembali, aku tidak akan mengalami penyesalan, aku tidak akan menyakitimu, aku tidak akan membuat kamu kecewa terhadap diriku. Mungkin dia pernah tidak sengaja berucap, berkata yang itu membuat dirimu terluka. Dan di sini dia sadari bahwa itu sumber petaka bagi hubungan kamu dan dia. Dan andaikan dia bisa lebih tenang, tidak emosional, tidak egois, dan tidak
keras kepala, dia tidak menyakiti dirimu. Nah, dia ingat loh semuanya tentang topik, bahasan, obrolan, omongan, diskusi yang pernah kalian sampaikan kepada dirinya. Dia selalu ingat semua apa yang pernah kamu bicarakan pada dirinya. Dan dia ingin sekali hanya bercerita hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang buat kamu bahagia. Jadi dia ingin memberikan kabar yang terbaru, yang baik, yang itu membuat kamu dan dia terjalin lagi sebuah komunikasi yang sehat. Dan mungkin nih, sesuatu yang baik ini akan dia sampaikan kepadamu terkait dengan masa depan kalian berdua. Dan dia masih tertarik, sangat menyukaimu. Ya, nih, kalian punya hubungan romansa. Mungkin di sini kenapa dia berubah, kenapa dia tidak menjadi dirinya sendiri, karena ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ketidakpercayaan diri. Kita ulik kenapa dia tidak percaya diri. Karena mungkin di masa lalunya dia memiliki trauma, luka batin, atau trust issue dalam sebuah keluarganya. Atau ada sebuah trust issue dalam keluarganya. Bisa terkait di masa kecilnya, atau dia di lingkup pekerjaannya dia saat ini. Itu yang membuat dia tidak memiliki keyakinan dan keberanian dengan dirimu. Nah, karena ini terkait ini juga ketidakstabilan secara karir dan keuangan itu membuat dia itu seperti malu, gak pede, karena dia merasa kamu tuh adalah orang yang perfect, orang yang sempurna, orang yang sangat membuat dia itu benar-benar menyukaimu, tertarik padamu. Padahal kamu tuh mungkin bagi kamu adalah yang penting kita bareng aja. Tapi menurut dia uang itu segalanya. Nih, kalau dia nggak punya uang, dia tuh kayak merasa nggak punya harga diri, kayak nggak pede aja jalan sama kamu. Ya, aku merasakan bahwa hubungan kamu dan dia ini memang direstui oleh semesta. Karena ketika kalian bersama, kalian tuh kayak mendapatkan sebuah kelimpahan secara rezeki, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, baik secara karir, keuangan, atau dalam sebuah keluarga nantinya. Jadi kamu dan dia ketika bersama ini akan jauh semakin mendapatkan keberkahan dalam hidupmu. Ketika memang dia punya salah padamu, coba maafkanlah dirinya dan doakan dia dengan baik. Visualisasikan dirinya ketika kamu akan tidur, bangun tidur, atau ketika berdoa. Katakan bahwa aku mencintaimu, tolong maafkan aku menyesal, terima kasih. Katakan itu berulang kali dan sampaikan doamu bahwa kamu telah memaafkan dia, dan katakan kembali bahwa tolong maafkan diriku. Ini artinya kalian akan sama-sama memiliki energi yang power. Kamu dan dia ini sama-sama mendapatkan kelimpahan nantinya ke depan. Dan kalian akan cepat dipersatukan kembali. Karena secara energi
kamu juga sudah memaafkannya dan tetap mencintai dirinya. Bagaimanapun sikap dia yang mungkin tidak sengaja menyakitimu, melukaimu, mengecewakanmu, ini benar-benar akan membantunya dalam proses healing. Ya. Untuk zodiaknya di sini ada Scorpio, Gemini, Sagittarius, Taurus, dan Pisces. Untuk inisialnya, unsur namanya ada G, L, U, C, P, D, X, J, I, Y, H, S, B, K, dan Z. Jika ini tidak ada inisialmu atau zodiakmu, namun ketika kamu tertarik dalam readinganmu, ini adalah energimu. Dan ini berlaku timeless ya, kapan saja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata, kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.